Assalamualaikum teman-teman, kembali kepada saya Ahmad Ridwan Hasyim. Kali ini kita akan membahas seputar studi kitab tafsir klasik. Ayo. Kitab tafsir yang akan kita bahas kali ini adalah kitab tafsir Al-Qurtubi. Apa sih kitab tafsir Al-Qurtubi? Kitab tafsir Al-Qurtubi mempunyai nama asli, yakni kitab Jami'ul Ahkamil Quran, dan dikalang oleh seorang ulama besar yang dari Andalusia atau Spanyol. Kitab tafsir ini merupakan karya monumental dalam khazanah Islam tafsir. Pengarangnya ialah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Kali ini kita akan bahas seputar metodologinya. Metodologi kitab tafsir Al-Qurtubi itu sangat komprehensif atau menyeluruh. Dalam bahasa tafsir merupakan metodologi tafsir tahlili atau menafsirkan ayat secara keseluruhan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tafsir Al-Qurtubi ini sistematiknya sangat rapi banget, sehingga dapat sangat mudah dipahami dan dikaji, baik bagi para pemula maupun yang sudah tingkat lanjut atau kelas atas. Karena apa? Karena sistematikanya ini mushafi, dari ayat awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, Imam Al-Qurtubi ini memulai dengan mufradat atau beberapa kosakata yang sekiranya itu belum dipahami oleh kalangan banyak orang. Nah, kemudian selanjutnya Imam Al-Qurtubi itu menyajikan beberapa masail. Dari satu ayat dibagi menjadi beberapa masalah. Masalah pertama dengan contoh ini, masalah kedua dengan contoh ini. Bahkan satu ayat itu bisa dibagi menjadi berpuluh-puluh masalah, atau pada kali ini disebut masail. Masail-masail pada kali ini tidak cuma satu mazhab, tetapi beberapa mazhab. Imam Al-Qurtubi itu menyajikan beberapa mazhab atau perbandingan mazhab. Mazhab ini mengatakan ini, mazhab ini mengatakan ini, dan selanjutnya. Jadi Imam Al-Qurtubi ini sangat detail dalam menjelaskan ayat. Bahkan ayat itu sampai beberapa masalah-masalah itu semua diperinci oleh beliau. Tafsir Al-Qurtubi merupakan tafsir yang sangat komprehensif dalam pendekatannya. Yang pertama, yakni pendekatan bil ma'tsur. Apa itu bil ma'tsur? Beliau mengambil asar maupun hadis dari Nabi, dari sahabat, bahkan sampai tabi'in. Dari sini Imam Al-Qurtubi itu tidak asal memilih, tapi juga memilih dan memilah, dan selektif dalam memilih riwayat. Kemudian tidak cuma bil ma'tsur, tapi juga bil ra'i, yakni ketika ada ayat yang dimana ayat itu tidak ada hadis, beliau menafsirkannya dengan ra'inya atau pendapatnya, namun didasari tentang pemahaman yang sangat dalam. Atau ada beberapa hadis, kemudian beliau istidlal atau mengumpulkan dalil-dalil, kemudian dari beberapa dalil tersebut beliau menyimpulkan bagaimana penafsiran yang muncul dari beberapa dalil tersebut. Kemudian karakteristik kitab ini itu sangat objektif dan tidak fanatik. Imam Al-Qurtubi meskipun beliau itu mengikuti mazhab Maliki, tapi ketika mazhab lain Syafi'i, Hambali maupun Hanafi memiliki dasar atau dalil yang lebih kuat, beliau tidak segan untuk mendukungnya atau mentarjihnya. Jadi ketika ada beberapa hukum atau seperti yang tadi saya jelaskan tentang perbandingan mazhab, setelah beliau istidlal atau mengumpulkan dalil, beliau itu mentarjih mana yang lebih kuat, mana yang lebih unggul, dan beliau tidak segan mengunggulkan mazhab yang lain meskipun dia sendiri bermazhab Maliki. Imam Al-Qurtubi sangat kritis terhadap hadis. Beliau selalu mengecek atau mentakhrij sanad-sanad yang akan beliau ambil nanti. Jadi
beliau itu tidak asal memasukkan hadis, tapi juga memilah dan memilih hadis mana yang lebih sahih, itu beliau ambil. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa Imam Al-Qurtubi ini lebih seleksi dalam memilih hadis, atau artinya beliau itu sangat anti dengan yang namanya Israiliyat atau dongeng-dongeng dari Bani Israel. Tidak sama dengan tafsir-tafsir sebelumnya seperti tafsir At-Tabari. Nah, Imam Al-Qurtubi ini sangat anti pada Israiliyat. Karena apa? Karena Israiliyat ini tanpa dasar, kebanyakan sanadnya itu dhaif. Nah, beliau sangat menghindari hal itu. Kemudian keunikan tafsir ini atau kerennya tafsir ini itu tidak cuma bercorak satu atau disebut multidisipliner. Jadi tidak cuma bahasa tapi juga fikih, akidah, tasawuf dan lain-lain. Yang setelahnya yakni terkait tentang kelebihan dan kelanjutan tafsir Al-Qurtubi. Yang pertama terkait tentang kelebihannya. Apa saja sih kelebihannya tafsir Al-Qurtubi itu? Oke, yang pertama sangat detail dalam penjelasannya. Nah, dari sini tafsir Al-Qurtubi ini, Imam Al-Qurtubi ini sangat detail dalam membahas ayat. Sampai-sampai dalam satu ayat itu banyak sekali hadis yang beliau ambil, pendapat-pendapat ulama, pendapat mufassir yang lain. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Imam Al-Qurtubi ini tidak hanya memandang hukum itu hanya melalui satu sisi, tapi dari berbagai sisi. Jadi istidlal dulu. Imam Al-Qurtubi itu dalam menafsirkan ayat itu mendatangkan beberapa dalil agar kita itu sebagai pembaca tahu, oh ternyata dalam satu ayat ini terdapat banyak pendapat. Nah, setelah itu baru Imam Al-Qurtubi itu menyebutkan pendapatnya. Wa qultu, Imam Al-Qurtubi baru menyampaikan pendapat. Jadi setelah beberapa hadis atau beberapa pendapat beliau paparkan, yang terakhir baru beliau mengatakan wa qultu, dan menurut saya. Nah, itu termasuk kelebihan. Yang kedua yakni tentang bagaimana Imam Al-Qurtubi ini mengambil hadis. Nah, termasuk kelebihannya di sini. Imam Al-Qurtubi itu tidak sembarangan dalam mengambil hadis. Jadi beliau sangat selektif memilah dan memilih hadis untuk beliau paparkan di dalam kitab tafsir. Jadi tidak semua hadis itu bisa masuk ke tafsirnya beliau. Nah, yang ketiga yakni terkait tentang linguistik. Nah, beliau ini sangat kaya akan linguistik. Jadi beliau itu juga memahami atau mendalami perspektif balaghahnya. Jadi ketika ada ayat yang itu terkait tentang nahwiyah atau sorfiyah, itu beliau itu memaparkan balaghahnya atau kalimat-kalimat yang ajam yang itu bukan termasuk dari bahasa Arab. Namun nanti ketika ada ayatul kitabul mubin, nah, itu kan menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang jelas. Jadi para ulama itu berusaha untuk menjelaskan, menduga apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah. Itu terkait tentang kelebihannya tafsir Al-Qurtubi. Nah, selanjutnya terkait tentang kekurangan tafsir Al-Qurtubi. Di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam kelebihan itu terdapat juga kekurangan dalam kitab tafsir ini. Ketika tadi saya menjelaskan bahwa kelebihannya itu sangat terperinci, justru di sini terdapat titik kelemahan dalam tafsir Al-Qurtubi. Apa itu? Nah, yang pertama, kitab ini sangat tebal. Karena apa? Dalam kitab tafsir ini kan banyak penjelasan. Jadi kitab tafsir Al-Qurtubi ini termasuk kelemahannya itu sangat tebal, sehingga itu melelahkan bagi pemula yang ingin membacanya. Karena apa? Tafsir yang banyak pendapat itu ketika kita mau membaca semuanya itu sangat melelahkan ketika bagi pemula. Tapi beda dengan non pemula yang dimana dia sangat ditakan.
Kemudian yang selanjutnya, karena Al-Qurtubi ini sangat fanatik atau sangat condong kepada fikih, meskipun banyak beberapa corak dalam kitab tafsir ini, namun Al-Qurtubi ini sangat condong ke hukum fikih. Nah, dari sini titik kelemahannya. Ketika Imam Al-Qurtubi itu banyak menyebutkan tentang fikih, pendapat-pendapat fikih, beliau itu sampai-sampai lupa untuk memberikan pesan moral yang terdapat dalam kitab tafsir ini. Karena apa? Yaitu Imam Al-Qurtubi sangat fokus terhadap hukum-hukum sehingga lupa untuk menyebutkan sisi moral atau sisi moral pesan ayat dalam ayat tersebut. Ayat ini semua itu tertutup ketika ada bahasan fikih di dalamnya. Itu termasuk kekurangan tafsir Al-Qurtubi. Ketika ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Kita jangan hanya memandang satu sisi saja. Kita lupakanlah kekurangan-kekurangan. Kita kan membutuhkan ilmu, jadi kita harus tetap membaca dan jangan lupa dan jangan lelah untuk selalu belajar. Itu tadi beberapa poin-poin penting dari kitab Al-Jami' lil Ahkamil Qur'an karya Imam Al-Qurtubi, sebuah mahakarya yang menjembatani antara teks suci dan praktik harian. Gimana menurut kalian? Keunikan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya memang gak ada duanya kan? Ya, memang gak ada duanya. Apalagi tentang fikih, beliau itu sangat banyak menjelaskan dan menuangkan beberapa dalil, dan tentu beliau tidak fanatik dalam satu mazhab. Maka dari itu kita jangan hanya cukup mencoba mengenal judulnya saja, tapi kita juga harus mencoba memahami, mentadabburi dan membaca isinya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ahli Quran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.